Mengapa sebagai orang Kristen kita perlu berbicara, memikirkan ulang tentang financial freedom? Jawabannya sebetulnya sederhana sekali. Kalau kita belajar dari sejarah gereja, maka kita akan menemukan dari dulu sampai sekarang orang-orang Kristen telah gagal untuk memandang keuangan finansial secara tepat. Nah, kalau saya bandingkan begini, ada dua ekstrim. Ada orang-orang Kristen yang menganggap bahwa menjadi miskin itu rohani. Atau sebaliknya, di sisi yang lain ada yang menganggap kaya raya itu rohani. Dan biarkan saya menjelaskannya untuk kita. Di dalam sejarah gereja terutama pada abad yang keempat akhir, mulai dari abad keempat akhir, yaitu ketika kekristenan diakui sebagai agama resmi oleh Kaisar Konstantinus, melalui keputusan Milan atau Edik Milan pada tahun 313, sejak kekristenan diterima sebagai agama resmi, maka muncul sebuah fenomena yang menarik, yaitu sebagian orang Kristen merasa tidak punya kesempatan untuk menderita bagi Kristus. Sebelumnya mereka itu dianiaya gara-gara imannya. Mereka diadu dengan binatang buas, mereka dipenggal kepalanya, mereka diadu dengan algojo Romawi. Jadi mereka punya kesempatan untuk menderita bagi Kristus. Nah, setelah tidak ada penganiayaan, mereka bingung bagaimana cara mereka menderita. Dan salah satu yang mulai terjadi di akhir abad keempat, kemudian puncaknya abad kelima dan keenam, adalah orang-orang Kristen mulai menyusahkan dirinya sendiri. Atau dikenal dengan nama yang keren, asketisisme. Karena mereka berpikir bahwa poverty is piety. Kemiskinan itu adalah sebuah kesalehan. Tapi ada juga masa-masa di mana orang Kristen terjebak pada ekstrim yang lain. Yang menganggap bahwa kaya raya itu rohani. Kalau miskin itu tidak rohani. Saya masih ingat beberapa jemaat saya mencoba mengajak orang lain untuk datang ke gereja kami. Dan dua jemaat yang berbeda mengajak orang yang berbeda, jawabannya ternyata sama. Ketika diajak, ayo coba yuk belajar firman di gerejaku. Jawaban orangnya begini, pendetamu naik apa? Mobilnya apa? Lalu setelah disebutkan mereknya, orangnya bilang begini, mobilku lebih bagus daripada mobil pendetamu. Untuk apa aku ikut pendeta yang lebih miskin daripada aku? Ada berapa banyak orang Kristen yang menganggap kalau kaya raya itu tanda diberkati oleh Tuhan. Karena kadangkala kita punya konsep begitu. Kalau orang itu diberkati Tuhan pasti kaya raya. Kalau dia kaya raya berarti hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Sepanjang sejarah gereja pendulumnya berganti terus menerus. Memang ada masa ada di tengah-tengah. Dan saya ingin melalui seminar ini saudara bisa berdiri di tengah-tengah dua ekstrim ini.